Ya, pemirsa Sipokut TV, saat ini kita kembali lagi dengan manajer tim Sriwijaya FC, Pak Hendriansah. Pak Hendri, teman-teman ini pengen nanya juga nih, pengen tahu bagaimana perasaan Pak Hendri pasca kita belum beruntung. Kalau ekstrimnya itu gagal lah Pak ya, kita gagal kembali untuk ke Liga 1. Gagal untuk melanjutkan ke babak semifinal. Pak Hendri sendiri apakah ada juga Pak yang mungkin ada yang bernada minor mungkin di medsosnya Pak Hendri atau juga ada yang langsung menyampaikan, dan Pak Hendri sendiri menanggapinya bagaimana Pak? Ya, dulur-dulurku yang berbahagia dimanapun berada, pertama menanggapi atas kegagalan Sriwijaya FC tidak bisa tembus ke Liga 1. Pertama, saya tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apapun yang terjadi itu sudah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait bahwa banyak faktor yang menyebabkan satu tim itu bisa berhasil, itu tidak bisa kita pungkiri. Sriwijaya FC sebenarnya beberapa faktor sudah terpenuhi. Misalnya kita sudah punya pelatih, punya pemain yang lumayan baik dan bisa bersaing dengan klub-klub yang bertanding di Liga 2. Tetapi memang ada faktor-faktor lain yang itu di luar kuasa kami sebagai jajaran manajemen untuk untuk mengatasinya. Nah, ini menjadi bahan pelajaran, pengalaman bagi kami untuk kedepannya dapat mengatasi semua faktor-faktor, terutama yang non teknis yang sebenarnya bisa kita prediksi, tetapi kemampuan kita saja yang tidak bisa menghandle faktor-faktor non teknis tersebut. Nah, kalau ditanya apakah saya kecewa atau tidak, tentu saya sepakat dan sepaham dengan semua supporter Sriwijaya FC, semua warga Sumatera Selatan yang menginginkan agar Sriwijaya FC bisa berlaga kembali di Liga 1. Tetapi semua daya, upaya, dan kemampuan yang dimiliki saya secara pribadi sudah saya kerahkan, sudah saya curahkan agar SFC ini bisa ke Liga 1. Tapi qadarullah memang itulah faktanya dan kita harus menerima. Tetapi ini tidak menjadikan bahwa SFC sudah habis, sudah berakhir. SFC itu tetap selalu berada di hati saya dan rekan-rekan supporter sekalian, dan kita akan sama-sama berjuang ke depannya. Kita menjadi apa dan dengan jabatan apa atau tidak menjadi apa-apa, maka kita tetap minimal berdoa dan mendukung Sriwijaya FC menjadi lebih baik untuk berjuang dengan sebaik dan sekuat tenaga mewujudkan keinginan, mimpi-mimpi seluruh supporter dan warga Sumsel dapat bermain kembali di Liga 1. Artinya kalau musim 2022 ini masih tetap dipercaya, Pak Hendriansah akan siap menjalankan tugasnya, Pak? Ya, jadi kepercayaan menjadi manajer itu adalah amanah. Dan amanah itu tentu tidak dimiliki oleh semua orang. Dan saya bersyukur dan berterima kasih di musim 2021 saya diamanahi sebagai manajer. Terlepas bahwa saya memiliki kurangan, ketidakmampuan, atau nilai-nilai minus dalam saya memanage Sriwijaya FC sehingga gagal di tahun 2021, itu sudah menjadi tanggung jawab saya secara pribadi. Dan saya meyakini bahwa para pemilik klub, owner, sponsor, kemudian para supporter itu memiliki hasil evaluasi dan pertimbangan sendiri atas apa yang sudah saya coba perbuat dengan sebaik-baiknya. Nah, ke depan jika memang amanah itu tetap diberikan dan ataupun amanah itu diserahkan kepada orang lain, secara pribadi saya tetap akan support Sriwijaya FC agar bisa kembali mewujudkan mimpi dan keinginannya bermain di Liga 1 kembali. Artinya jadi pelajaran kita Pak ya, ada sisi-sisi yang mana yang masih harus kita perbaiki kemarin Pak ya, termasuk ada juga kan yang bernada minor menyebutkan bahwa kita masih belum maksimal, terutama pas memasuki babak 8 besar
termasuk dalam perekrutan pemain yang begitu, untuk terutama di striker Pak, untuk perekrutan pemain striker yang benar-benar mumpuni. Itu apakah akan menjadi catatan atau memang kita anggap memang sudah maksimal Pak dari kita Pak? Iya, saya memahami keinginan dari para supporter agar striker ini dibenahi. Jadi hampir lebih dari 70% menyarankan Sriwijaya FC itu untuk membenahi sektor depannya, terutama di pemilihan striker. Nah, memang untuk mendapatkan striker yang baik, yang mumpuni, itu kan perburuannya memang harus dari awal. Artinya begitu di sekitar bulan April penyusunan pemain, pelatih atau struktur di SFC ini dimulai, maka jangan mencari pemain striker itu di pertengahan babak atau di ujung-ujung babak, sehingga itu juga akan merepotkan. Sebaik apapun nanti pemain yang kita rekrut, karena sepak bola itu kan tim. Jadi ada 11 orang yang bermain di lapangan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Kalau hanya striker yang kuat, kemudian pemain belakang dan tengah itu tidak mendukung, tentu tim ini juga tidak akan maksimal hasilnya. Nah, kemarin kita sebenarnya sudah mencoba menguatkan lini pertahanan. Kalau kita lihat mungkin tidak begitu banyak gol yang tercipta di gawang Sriwijaya FC. Kemudian pemain tengah juga sudah support untuk menyerang, tapi eksekusi di terakhir dari para striker-striker kita yang memang kurang beruntung. Bahwa sebenarnya striker yang kita sudah datangkan itu sebenarnya tidak juga kelasnya terlalu signifikan dengan tim-tim lain. Tetapi memang di sepak bola itu selain teknis dan kemampuan fisik dan lainnya, ada faktor-faktor lain yang non teknis yang mungkin kita semua sudah paham ya. Misalnya sebagus ataupun striker, tetapi pada saat kepemimpinan wasit misalnya ya, mengkondisikan striker tersebut tidak bisa berbuat banyak. Nah, ini yang yang membuat Sriwijaya FC tidak bisa menghasilkan yang maksimal. Tetapi saya sepakat ya, nanti ke depannya harus mencari striker yang benar-benar handal. Ada kata penutup Pak untuk yang bisa disampaikan kepada masyarakat Sumsel? Baik, untuk dulur-dulurku supporter Sriwijaya FC, masyarakat Sumsel dimanapun berada, pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah mendukung Sriwijaya FC, memberikan motivasi, memberikan semangat, kemudian mendoakan baik itu secara langsung maupun di media sosial, yang selalu menjadi komitmen kami untuk mewujudkan keinginan dari supporter dan masyarakat Sumsel agar SFC kembali di Liga 1. Tetapi apapun itu kita sudah dapatkan hasilnya bahwa kita gagal. Dan kegagalan ini akan kami jadikan bahan evaluasi ke depan untuk membuat SFC lebih baik. Kemudian yang kedua, kami menyampaikan permohonan maaf ya atas nama pribadi dan atas nama manajemen karena belum bisa merealisasikan keinginan, mimpi-mimpi para supporter SFC, para dulur-dulurku warga Sumatera Selatan yang sudah berkeinginan sangat kuat bahwa di tahun 2021 SFC sudah di Liga 1. Nah, keinginan yang tertunda ini kami tetap memohon bantuan, dukungan, saran, kritik dan masukan yang konstruktif agar Sriwijaya ini secara manajerial, Sriwijaya FC secara pemain, secara ofisial, secara kepelatihan ini membentuk satu tim yang benar-benar layak, sebuah tim yang dapat bermain kembali di Liga 1. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.